Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Hari ini, sebelum semuanya terjadi, sebelum semuanya terwujud menjadi nyata, sebelum semuanya benar-benar menjadi kenyataan, maka aku ingin katakan dan sampaikan kepadamu, wahai Sang Penyair. Aku tahu tentang dirimu, wahai Sang Penyair, bahwa dirimu sudah berjalan sangat jauh sekali dalam menelusuri jejak sang pilihan Tuhan, yaitu Imam Al-Mahdi, Ratu Adil, Satrio Piningit, Sang Kinasih. Dan aku tahu juga apa yang menjadi tujuanmu, wahai Sang Penyair, bahwa dirimu ingin berbaiat kepadanya, sang pilihan Tuhan itu, Sang Imam Al-Mahdi, Ratu Adil, Satrio Piningit, Sang Kinasih, agar dirimu bisa berjuang bersama dengannya, memperoleh kebenaran jalan kehidupan dalam kehidupan akhir zaman ini. Sekali lagi aku katakan dan aku sampaikan sebagai pertanyaan kepada dirimu, wahai Sang Penyair. Dan pertanyaanku ini juga berlaku bagi banyak orang yang selama ini berharap seperti dirimu, yaitu ingin berbaiat kepada Imam Al-Mahdi, Ratu Adil, Satrio Piningit, Sang Kinasih. Apabila sudah sampai pada waktunya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk memunculkannya di alam dunia nyata. Pertanyaanku, yakinkah dirimu, wahai Sang Penyair, dan semua orang yang berharap seperti dirimu itu masih akan tetap berbaiat kepadanya? Wahai Sang Penyair, aku berikan kisah dan uraian bagaimana beratnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menerima perintah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Apakah tidak mungkin bahwa sebagian umat pada zaman itu akan menganggap bahwa Nabi Ibrahim sebagai orang yang gila? Padahal itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dari sisi kemanusiaan tentu saja bisa dianggap gila karena tidak sama dengan syariatnya orang biasa pada umumnya. Dan tentu saja bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya Maha Tahu. Itulah yang dikatakan beratnya menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan yang tinggi. Wahai Sang Penyair, aku berikan satu lagi kisah sebagai contoh dan bahan perenungan buatmu dan orang-orang yang sama berharapnya seperti dirimu dalam keinginan untuk berbaiat kepada Imam Al-Mahdi. Pada zaman dan masa Rasulullah, ada seorang wanita yang ditinggal berjihad oleh suaminya. Dan sang suami itu telah berpesan agar dia, istrinya, tidak pergi dari rumah sebelum suaminya kembali. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya bahwa ibu dari wanita itu sakit. Maka anggota keluarganya datang menjemput agar si wanita itu menengok ibunya. Namun karena taatnya kepada suami, maka dia tidak berani keluar dari rumah meskipun itu adalah ibunya sendiri. Hingga sampai ketika ibunya meninggal pun dia tidak datang di pemakamannya. Apakah hal seperti itu
kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, maka bisa saja wanita itu dianggap sebagai orang yang gila. Padahal apa yang dia lakukan adalah sebuah ketaatan kepada suami. Sehingga sampai keluarganya melaporkannya akan hal itu kepada Rasulullah. Dan jawaban Rasulullah adalah bahwa ibu yang meninggal itu, Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam surganya karena mempunyai anak yang seperti itu. Lalu bagaimana dengan dia yang terpilih atau sang penilih Imam Al-Mahdi itu? Ketika semua belum terbukti dan terwujud, apakah tidak mungkin akan banyak orang yang menganggapnya sebagai orang yang gila ketika dia menjalani semua perintah Tuhannya dengan ketaatan, meskipun yang dilakukan itu terkadang adalah hal-hal yang seperti bertentangan dengan akidah secara umum. Sementara dirimu dan orang-orang berpikir tentang Imam Al-Mahdi adalah dalam sebuah bayangan keindahan dan manisnya kehidupan, yaitu kata adil dan makmur. Apakah terlintas dalam benak dan pikiranmu bagaimana proses menuju perwujudan kata adil dan makmur itu? Ketika keadilan akan ditegakkan, hukum akan ditegakkan, maka aturan, hukum, dan undang-undang akan menjadi pedang yang sangat tajam, bahkan bagi dirinya sendiri. Ketika hukum ditegakkan dan sudah menjadi pedang yang tajam, lalu bagaimana naluri kemanusiaanmu jika yang melanggar itu adalah orang-orang yang dekat dengan dirimu, atau bahkan mungkin dirimu sendiri? Renungkanlah wahai sang penyair, sebelum kata-kata dan kalimatmu menjadi janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbaiat kepada sang pilihan Tuhan, yaitu Imam Al-Mahdi, Ratu Adil, sang kinasih. Wahai sang penyair, endapkan angan-anganmu, renungkanlah dan fikirkanlah baik-baik. Apa yang kamu harapkan tentang berbaiat kepada Imam Al-Mahdi sebagai pilihan Tuhan itu? Lalu aku jelaskan lagi, bagaimana ketika proses kemakmuran yang adil dan merata itu diterapkan kepada seluruh umat. Padahal dirimu melihat dan mengetahui bagaimana kehidupan zaman akhir ini ketika menyangkut masalah harta benda yang tidak seharusnya menerima pun akan meminta jatah jika itu berhubungan dengan masalah harta. Jika dirimu ditunjuk dan dipilih untuk menjadi salah satu tangan bagi Al-Mahdi dalam penegakan hukum untuk pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran, apakah dirimu bisa yakin akan berbuat adil bila ternyata yang tidak berhak untuk menerima itu adalah orang-orang yang dekat dengan dirimu atau bahkan dirimu sendiri? Aku katakan semua ini kepadamu dan orang-orang yang mendengarkannya, karena memang waktunya semakin mendekat. Sementara itu, semua orang terus berpikir tentang manisnya perjalanan bersama Al-Mahdi tanpa berpikir lebih mendalam ketika kata keadilan dan kemakmuran itu ditegakkan. Renungkanlah baik-baik wahai sang penyair, dan dirimu janganlah mudah memberi jawaban kepadaku
tanpa melalui penyaringan rasa yang benar, sebenar-benarnya. Begitu pula bagi orang lain, resapilah kata dan kalimatku ini, agar tidak sembarang bicara dan berucap, seolah-olah dirinya yang paling siap. Wahai sang penyair, benar-benar aku mengingatkan kepadamu, karena apabila kalimat sudah terucap, maka apapun yang kamu ucapkan itu adalah menjadi janji yang telah dicatat oleh Tuhanmu. Terakhir, wahai sang penyair, dari hasil semua perenungan itu akan menentukan bagi dirimu dan siapa saja, saat nanti sudah terbukti, akan menjadi kawan ataukah lawan bagi sang pilihan Tuhan, yaitu Imam Al-Mahdi, Ratu Adil, sang kinasih. Ingat baik-baik kata dan kalimatku itu, wahai sang penyair, dan ingatkan pula mereka yang saling berpantah tentang diriku, yang seolah dirinya adalah yang terbaik di sisiku dalam perjuangan akhir zaman. Subhanallah, suara itu telah jauh naik lagi ke langit, dan aku meyakini bahwa suara itu telah datang dari yang terpilih, yaitu Imam Al-Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.